Eh ya, oke guys. Baik lagi sama gua karena data nggak bisa bohongnya hari ini. Apa sih ini Kamis? Ya, 20 April 2023. IHSG Selasa kemarin naik 0,5%. Gede ya, gede coy. Ya, buat lo yang mudik hati-hati di jalan guys. Oke, jalan santai aja, lambat tapi selamat. Oke. UNTR, gue membahas hari ini laporan Q1 2023 ya. Kemarin terpantau naik terakhir Selasa tuh 31.000 ya. Ya dia mau membagikan dividen dengan yield 20% tentunya. eh Ya peminatnya jadi banyak gitu lah, pastilah. Rame-rame berbondong-bondong masuk. Oke. UNTR ini dia di bidang penyediaan kontrak pertambangan ya. Dan ini memang sih tadi labanya gue lihat dari meningkat 23% atau berapa ya. Cukup surprise juga, sangat surprise. Ternyata di Q1 2023 dia masih untung ya. Berarti apakah batu bara itu masih dahsyat ya di awal tahun ini? Nah, itu ya guys ya. Oke, pemegang saham PT Astra 59%, masyarakat 40% ya guys. Ya, jadi ASII pegang 59%, tiga masyarakat 40% ya. Jadi masyarakat ya ada sekitar kayaknya sih adalah 1,4 miliar itu di masyarakat pegangnya. Bisnisnya kontraktor pertambangan, penambangan, mesin, konstruksi dan macam-macam ya. Ya oke. Ini UNTR ya. UNTR. Coba kita lihat dulu. Oh iya, DER-nya di UNTR tuh kecil ya guys, cuma 65%, kecil banget itu. Jadi wajar aja ya UNTR bisa kasih dividen jor-joran. DER biasa kalau udah di atas cepek, cepek sih masih lumayan aman lah ya. Tapi kalau udah 200, 300 tuh bisa lo ngot-ngotan, ngot-ngotan. Utang lu lebih gede daripada modal lu. Modal lu di luar utang ya lu ngot-ngotan lah. Harus bayar utang terus, lu punya untung harus bayar utang. Kayak Unilever tuh dia kan DR-nya 200% ya, lebih. Ya dia ngot-ngotan terus, pasti kemakan terus itu labanya, berat. ITMG DR cuman 36% ya, lu bayangin ya, ITMG. Jadi dia hasil dividen bisa jor-joran gitu. Nah ini ada faktor juga lo harus pertimbangkan soal DR. Tadi gue baru bahas soal Indi itu sekitar 200%. Ya, itu penyebab Indi menurut gua nggak bisa kasih dividen terlalu besar. Karena dia harus jaga-jaga soal utangnya juga gitu loh. Ya, itu jadi lo alasan kenapa Indi nggak bisa kasih dividen terlalu besar. Nggak bisa jor-joran kayak ITMG atau yang lain-lain gitu ya. Jadi ini faktor pertimbangan penting juga untuk DER ya. Nah, UNTR ini termasuk DER yang sangat rendah, 65%. Rendah banget itu. Ya, 60% sangat rendah. 65% aja udah rendah banget ya, apalagi TMG 30% doang, gila. Oke, ya kita langsung bahas ke laporan keuangannya aja guys. Ekuitasnya 63 triliun. 2021 naik 1%, 64 triliun. 2022 dia naik 32% ke 84 triliun dan sekarang dia naik 4% ke 88 triliun ya. Jumlah saham beredar 3,7 miliar, book value 16.000, 17.000, 22.000 dan 23.000.
Ya book value. Harga rata-ratanya 15.000, PBV 0,9, 21.000 1,2, 27.000 1,1 dan sekarang 31.000 harganya tuh di PBV 1,3 ya. Kita langsung bahas laba guys. Ya, laba 2020 dia labanya 1,8 triliun, ROE 2,89%. Jelek ya ini ya. Betul nggak sih? Iya. Oh sorry, ini kuartal 1 ya. Berarti kali 4 8% ya, lumayan. Sorry. 2021 naik 2%, labanya ke 1,8 lagi, nggak jauh. ROE 2,910%-an ya, bagus, lumayan. 2022 labanya naik 131% ke 4,3 triliun dengan ROE berarti 5 kali 4 20%, sangat-sangat bagus ya. Sekarang dia naik lagi guys. Nah, ini kabar gembira, dia naik 23% ke 5,3 triliun. Nah, 5,3 triliun dengan ROE 6%, berarti 24%. Iya, bagus banget ya. Jadi ini kinerja terbaik UNTR tahun ini ya. Kuartal satunya. Oke, EPS 488, 500, 1158 dan sekarang dia udah punya 1427 cash ya, laba bersih. EPS kuartal 4 1600, 2700, 5631 dan ini berpotensi tembus 5.708 di bulan Desember 2023 ini. Inilah EPS UNTR tahun 2023 Desember. Prediksi kita. Simulasi lah, bukan prediksi lah, bukan ramalan ya, karena ada datanya gitu loh, simulasi. Ya akan melampaui EPS dia di 2022 ini kemarin. 5.708. Dividen 2020 dia bagi 644, yield 4%, DPR 40%. 2021 dia bagiin 1.200, yield 5,8, DPR 44% ya. Nah, yang tahun ini nih yang sama yang ini yang 6.000 ini yang mau dibagiin ya. Jadi dia total bagiin 7.003 guys, DP. Yieldnya lu udah dapet 25% tuh anjir. Nah, saham itu kadang gue demennya ada kaget-kagetannya kayak gini. Ya, di luar ininya ada kaget-kagetannya ya. Total lu dapat 25% aja. 6.100 dia kemarin interimnya bagiin 800. Terus sama sekarang final 6.100, total 7.003. Jadi yieldnya lu dapet 25%. Ya, dengan DPR 124% ya. Nah, tahun depan tahun depan sih dia nggak mungkin lagi bagiin segini guys, nggak mungkin. Ya, dia pasti balik lagi ke setelan utamanya ke sini ya. 40 atau 44. Seandainya dia bagiin 44% lagi guys untuk UNTR ya. Maka dividen tahun depan adalah 5.708 tahun depan nih. Dia akan bagiin 2.511 tahun depan. Dan dia udah mulai bagiin tahun ini. Dia kan suka bagiin interim ya. Biasanya ada di bulan apa nanti interimnya. Berarti totalnya sama final dia akan bagiin 2.511. Nih. Berarti totalnya itu yieldnya bakal 8%. Ya, BPR yang 44%. 8%-an. Jadi kalau lu nunggu sampai tahun depan lagi tambah total sekarang ya lu udah return 33% sampai tahun depan. Dari dividen aja lo ya, bukan dari capital gain. Oke ya, jadi kabar gembira lo masih dapat gede 8%-an sampai tahun depan di harga sekarang 31.000 ya. Nanti habis kumdet kan pasti jebol ya. Ini karena 20% ya jebolnya kira-kira turunin aja 6.000. Pasti. Ya UNTR kan jebolnya sampai berapa? Sekarang kan ada 31.000. Dividennya 6.100-an kan? Ya jebol angka segini lah.
Jebolnya 24 ribuan. Jebolnya. Ya, ya lu udah harus bersahabat sama yang begini-begini ya. Ya misalnya lu dapat dari 24 ribu, lu serok lagi tahun depan dia bagian berapa tadi? 2.511 ya. 2000 berapa sih tadi? Ya benar. Bagi 24 ribu ya yieldnya jadi 10%-an lagi. Lumayan kalau lu serok di harga-harga segini nih tadi nih 24 ribu ya lu bisa dapat 10% lagi. Ya, gitu aja taktiknya sih guys. Nggak mungkin guys, namanya saham nggak mungkin lu naik terus, lu nggak mungkin. Lu harus bersahabat ya di saham kan, di dunia pasar modal kan ada 3 juta ya kira-kira orang sekarang dengan pola pikir beda-beda. Nah sekarang gimana caranya lu bisa cuan di tengah pola pikir yang beda-beda itu ya. Ini pasti arahnya ke sini ya, tinggal kurangin aja angka dividennya. ARB-nya bakal ke arah sini. UNTR ARB-nya ya 24.000, 25 mungkin kalau hoki 26 dia udah stay atau 27 ya, nggak masalah. Dan tahun depannya dia masih bagian 2.511. Nah, berapa harga UNTR fundamental ya berdasarkan laporan keuangan terbaru. Kalau lo pakai Benjamin Graham punya cara ya IPS kali 10. Mana tuh IPS? 5.708 kali 10 berarti saat ini. Nah, ini kalau dari Benjamin Graham 57.080 baru mahal. Kalau dari gue yang ngitung dari dividen, proyeksi dividen tahun depan ya 2.511 ya, maka harga fundamentalnya 25.011 sampai 50.222. Ini dari gua ya, berarti ini masih di harganya. Kenapa sih guys gue ngasih harga, selalu ngasih begini biar lu tahu sebuah barang tuh pasti ada harganya. Selama lu belinya nggak kemahalan, itu dia pasti lu akan tetap potensi cuan lu lebih tinggi lah. Ya, orang masih mau berbondong-bondong beli barang di harganya. Masih mau berbondong-bondong apalagi kalau di bawah harga. Seumpama nanti dia jebol ARB nih kan berkali-kali habis bagi dividen kan ke angka 24.000. Wah, berarti di bawah titik bawah nih ya. Wah, itu udah pasti tuh arah naik lagi biasanya. Tinggi kemungkinannya naik lagi. Gitu guys. Ini yang gue sebut ya kalau mau dibilang harga fundamental, orang bilang nilai intrinsik. Ya, atau harga waras lah gue bilang. Harga waras. Ketidakwarasan di bursa saham ya inilah namanya bandar yang lu sebut bandar itu. Dia senang orang makin bego di pasar modal itu ya, yang lu sebut oknum-oknum yang lu bandar itu dia senang. Mereka kan cari cuan dengan cara bodoh, membodohi orang lain, membodohi. Jadi dia senang kalau di pasar modal banyak orang bodohnya itu senang. Barang cuman RP 20 dia jual ke sebisa mungkin di RP 10.000. Wah, dengan cara apa? Dikibul-kibulin. Wah, di prospek-prospek. Wah, ini barang nih bisa nih, Bu, gini mah. Itu kan mirip-mirip kalau lu dikibulin di mana tuh? Ya MLM segala macam. Nah, orang Indonesia celakanya guys, bukan celakanya, fakta lah. Emang gampang ditipu. Maaf ya, banyak orang bodoh lah buktinya. Orang ketipu Binomo, ASP, Indosuria, tipu apa lagi? Wah, itu para penipu itu tahu orang kita itu mayoritas bodoh-bodoh. Ya masih gampang ditipu soal keuangan gini ya. Nah, itu makanya di pasar modal ya kalau lu pinter ya itu lu nggak bakal bisa dikadal-kadalin begitu ya. Nah, ini yang gue sebut harga waras lah ya. Oh ya, dia bagian di bulan apa lagi nanti di bulan, tunggu bentar, dividend history UNTR ya. Nanti dia akan bagikan interim UNTR itu di bulan Oktober ya guys. Oktober dia rutin nih, selalu pasti di Oktober. Dia akan bagikan lagi. Ya, saran kalau dari gue ya selalu Oktober nih guys dia. Rutin tuh Oktober. Ya.
Ya kalau dari gua investasi dinikmatin aja guys, santai aja. Ya, itu aja. Oke, selamat buat lo yang pegang WNTR. Ya, kinerjanya lagi meningkat, doain aja terus begitu. Oke guys, sampai ketemu lagi di video gua berikutnya. Ada data nggak bisa bohong ya.